Sini ada sebuah modul amplifier, sebuah plate amplifier subwoofer berdiameter 18 inci. Ini adalah plate amplifiernya, cukup berat nih, mungkin sekitar 4 atau 5 kilo mungkin perkiraan saya, karena saya nggak ada timbangan. Di sini tertulis dayanya 800 VA dengan tegangannya output 65 volt AC CT dan 28 volt CT. Nah, kalau lihat bagian belakangnya seperti ini. Bentar, saya akan dekatkan kamera. Nah, di sini tertulis mereknya Barton Professional Audio, speaker aktif model SW18 1600 watt, made in China. Kenapa ini bolong? Ya, ini udah saya bor tadi karena pemiliknya ini baru membeli subwoofer aktif 18 inch merek Barton ini mungkin baru sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya. Kenapa dibongkar? Karena ternyata begitu sampai rumah ini nggak bisa on ya, karena MCB listriknya selalu ngetrip tiap kali dinyalakan. Jadi pemiliknya meminta pendapat ke saya bagaimana caranya biar subwoofer ini bisa dihidupkan di rumah. Kebetulan daya listriknya 1250 watt. Tapi ini setelah saya coba di tempat saya dengan daya listrik yang sama bisa on. Tapi ketika dicoba di rumahnya tetap selalu ngetrip. Jadi saya akan menambahkan sebuah alat kecil seperti ini. Ini adalah soft start. Jadi berfungsi untuk mengurangi lonjakan arus saat amplifier pertama kali dihidupkan. Karena seperti yang kita tahu, amplifier dengan trafo toroid itu saat pertama kali dihidupkan itu maaf terputus karena tadi kamera sempat hampir jatuh. Jadi dilanjutkan. Jadi trafotoroidal itu saat tarikan pertama membutuhkan daya yang begitu besar, apalagi dengan trafo dengan daya 800 VA. Biasanya saya kalau membuat amplifier selalu menggunakan alat ini karena di samping tidak membuat
MCB ngetrip juga akan menghemat listrik karena tidak ada lonjakan yang membuat ngetrip MCB. Jadi amplifier akan on secara smooth. Begitu udah running, maka saklar ini akan menutup untuk melangsungkan hubungannya dari PLN tanpa melewati resistor ini. Nah, jadi tadi sudah saya ukur posisinya dan saya putuskan untuk tempatkan di sini karena tidak ada tempat lagi yang cukup untuk menyelipkan kit ini. Hanya di sini tempat yang masih tersedia. Oke, akan kita langsung aja kita pasang. Oh iya, untuk pengkabelan saya akan tidak menggunakan skun ini ya, karena tadi sudah sempat saya pasang skun, cuma itu mudah sekali tercabut. Jadi saya akan solderkan langsung kabel-kabel ini di sini. Tapi kita akan lepas dulu skun-skunnya. Kita akan masukkan saja. Ini dari input AC ini ke trafo. Kalau di sini berisik karena ini dekat sekali jalan dan di lingkungan padat. Jadi harap maklum kalau banyak suara-suara gangguan. Tadi udah saya pasang skru tapi longgar, ini saya udah gunakan skru, jadi solder aja lebih kuat. Jadi nanti ini dilepas, terus ini salah satu ke sini,
salah satu saklar ini, kemudian outputnya baru ini terapung. Kabelnya pendek, apakah itu cukup? Terus kita pasang ini ya. Terus kita panaskan. Agak susah ya. Terus pasang yang ini dari switch.
Saya potong dulu. Kasih klip sedikit biar mudah pengambilan. Terus kita pasang di sini. Ya. Itu satu lagi. Agak susah megangnya. Nah, cukup gini, coba sebelum dibaut kita tes dulu apakah berfungsi. Kita on kan, kita dekatkan nih. Perhatikan lampu indikator ini dan lampu indikator power. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala dan lampu power nyala. Berarti ini udah berhasil. Kita coba matikan dulu. Nah, terdengar bunyi klik 2 kali. Satu dari protektor amplifiernya, terus yang kedua adalah dari ini
relay ini. Coba kita on kan sekali lagi. Nyala. Nah, ini dipastikan kalau udah seperti ini akan tidak menyebabkan trip jika dipasang di rumah yang punyanya tadi. Oke. Selanjutnya kita akan rapikan, tempatkan modul kit stop-statif ini di tempatnya. Sebentar. Nah, ini sudah terpasang, posisinya di sini. Relaynya sangat mepet, jadi saya ganjel pakai double tip, takut ada getaran. Oh iya, ini satu kabel dari speed ini kayaknya terlalu kecil ukurannya dibanding yang lain, jadi nanti saya akan ganti juga. Tapi sebelum saya ganti akan saya tes dulu apakah ada pengaruh ketika posisinya seperti ini, relay dekat banget sama trafo. Kita coba dulu. Oke, tunjukkan. Ya, seperti ini aja. Kita akan lihat lampu indikator power. Nah, menyala. Dan nah, kelihatan menyala, berarti berfungsi. Walaupun saya takut ada gangguan induksi ya, karena dekat banget sama trafo, takutnya berfungsi, tapi ternyata bisa. Oke, nggak masalah. Kita tinggal ganti kabel yang kecil itu, yang warna merah. Oh iya, dimatikan dulu. Nah, untuk pengenalan kabel mungkin nggak akan saya videokan ya, jadi akan saya skip. Nah, ini setelah kabel yang dari input AC ke saklar ke switch udah saya ganti dengan yang sama besar. Kalau kita bandingin emang terlalu kecil ya, isinya juga kecil dibanding kabel yang hitam ini, walaupun fisiknya hampir sama, tapi kabel hitam ini isinya tebal, sedangkan ini tipis. Oke, seperti itu. Ini fisiknya cukup besar ya. Coba kita ukur berapa dimensinya. Nah, kalau kita ukur lebarnya itu sekitar 18,5 cm ya, 18,5 cm. Terus panjangnya ada gangguan suara motor. Nah, kalau panjangnya itu sekitar berapa nih? Kita lihat. Hampir 46 ya, 45,7 panjangnya, 45,7 cm dengan berat kurang lebih, kalau perkiraan saya mungkin antara 4 atau 5 kilo. Nah, ini udah selesai, kita tinggal pasang aja di boxnya, karena boxnya besar dan memang berat, jadi nggak memungkinkan untuk dibawa ke sini. Jadi cuma ambil modulnya aja, plate-nya aja.
kita tinggal pasang. Oke, sekian. Terima kasih.